kembali lagi sebetulnya kita harus jangan bosan-bosan menebar virus-virus konservasi juga penyagar kahuan. Alangkah baiknya satwa liar itu berada di alam liar, bukan di kurungan rumah atau di kandang rumah. Itu nggak bagus, itu nggak baik. Kalau untuk pelaporan satwa liar ya, itu hampir setiap harinya ada. Karena hewan tersebut, terutama ular, itu langsung konflik dengan manusia. Jadi seperti ular itu masuk di halaman rumah atau di dalam rumah, seperti itu. Dan itu sering terjadi, hampir setiap hari. Saya bangga ya, jadi masyarakat warga Indonesia itu bangga karena keanekaragaman hayatinya itu unik ya, macam-macam, dan keunikan yang khas ya yang nggak dimiliki oleh negara lain di kita tuh ada. Nama saya Aris Safari, biasa teman-teman saya memanggil saya Aris. Kebetulan saya aktif di konservasi dan sudah beberapa tahun ini saya bersama teman-teman mendirikan Jakarta Konservasi Animal Rescue. Kalau dibilang kesehariannya sibuk banget deh ya. Yang sudah pasti banyak menerima laporan penanggulangan satwa liar, khususnya yang konflik di masyarakat. Itu kita sering-sering melakukan atau menerima laporan-laporan untuk quick response. Sebetulnya kita ingin menunjukkan juga ya bahwa masyarakat Jakarta khususnya itu banyak juga yang masih istilahnya care, peduli terhadap alam, hutan. Makanya kami bersama teman-teman mencoba mendirikan yang namanya Jakarta Konservasi Animal Rescue. Karena memang rata-rata konflik di Jakarta itu terkait sama satwa liarnya itu cukup banyak banget. Bahkan kalau sekarang saya sudah menjalani ini untuk laporan satwa setiap hari itu selalu ada dan selalu pasti ada. Konflik antara manusia dengan satwa, baik satwa yang dipelihara dan tidak terurus, yang dipelihara lepas liar, sampai ada juga para pemilik yang sudah bosan memelihara dilepas sembarangan. Efeknya menjadi konflik di masyarakat karena mau bagaimanapun hewan tersebut adalah bagian dari ekosistem di alam. Mungkin kalau saya bilang kalau di masyarakat itu lebih bahasa-bahasa klasiknya keluar. Dia memelihara monyet ekor panjang dengan alasannya kasihan. Ya enggak. Intinya mereka hanya suka aja. Tapi pada saat hobinya tersalurkan, kesenangannya tersalurkan, monyet ini diterlantarkan atau memang kurang perhatian. Karena memang itu yang bikin ngaluri alam untuk si monyet itu hilang. Makanya kita di sini pada saat menerima laporan dari masyarakat terkait monyet ekor panjang, banyak juga masyarakat yang istilahnya menolak, terus dia bilang dia masih sayang, dia masih segala macem dengan bahasa-bahasa klasiknya gitu. Ya, tapi tetap aja kita memberi masukan, penyadartahuan, edukasi ke masyarakat soal bahayanya memelihara monyet ekor panjang.
Jangan melihara satwa liar lagi, Oh, ya iya, iya. saya mohon ya. Iya, iya. Karena mengganggu sekitar Bapak, terus bisa juga jadi masalah ya Pak ya. Iya, iya. Saya punya kisah nih Pak, 32 jahitan Pak. Oh, iya. Jadi jangan pelihara lagi, biar nanti nggak berurusan lagi sama aparat-aparat setempat ya Pak ya. Terus jangan beli lagi, daripada buat beli. Ya, mau bagaimanapun, hewan liar tetap punya sifat liarnya. Suatu saat sifat liarnya itu bakal keluar, kayak semacam birahinya atau rasa keingintahuannya itu yang bisa membahayakan masyarakat di sekitar. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni atau dipanggil dengan sebutan Tony. Saya bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Terutama saya berdinas di Sudin Jakarta Barat. Saya sebagai anggota Damkar dan sering juga selain kita menangani kebakaran, Damkar juga menangani pelaporan masyarakat yaitu tentang satwa liar. Dan dulu itu saya nggak hanya penghobis, saya juga termasuk pemain show. Saya itu pernah bergabung di Indonesia Cobra Show, lebih ke entertain, jadi show dari panggung ke panggung. Tapi tetap melayangkan edukasi untuk masyarakat, untuk penonton. ...2017 saya masuk ke Jakarta Konservasi. Nah, itu udah terkena otak-otak konservasi lah gitu. Nah, itu yang membuat saya itu sadar diri. Jadi satwa liar itu ya beradanya hanya ada di alam liar, bukan di dalam rumah gitu. Untuk keanekaragaman satwa, terutama di negeri kita sendiri ya, sangatlah kaya. Karena ada berbagai macam satwa, mulai dari reptil, mamalia, unggas, sampai ke amfibi juga termasuk ikan. Jadi sedalam-dalamnya hutan itu, seluas-luasnya hutan itu, kita masih bisa menemui satwa-satwa yang unik. Sama seperti di dalam lautan, lebih dalam lagi itu pastinya akan kita menemukan hewan ikan itu yang lebih unik lagi, yang jarang diketahui oleh manusia. Untuk sekarang, Damkar sendiri sudah berkolaborasi dengan JK Animal Rescue. Ya, jadi kita bersinergi. Kalau untuk dari sayanya sendiri, saya termasuk dari anggota Jakarta Konservasi Animal Rescue. Jadi kalau untuk penanganan satwanya terlebih seringnya itu ular ya, karena masih banyak terutama di Jakarta ini ya. Terus yang kedua itu saya menangani biawak, terus menangani monyet ekor panjang, dan juga kucing. Kucing ada di atas genteng yang nggak bisa turun, jadi bisa manjat nggak bisa turun gitu. Ya macam-macam banyak. Udah gitu juga dari teman-teman Damkar juga sudah pernah ada yang menangani buaya juga. Itu dari wilayah Jakarta Timur. Kendalanya paling yang pertama itu akses ya. Karena kan hewan liar itu terutama ular itu kan pastinya dia bersembunyi gitu. Pertama itu akses atau lokasinya. Terus yang kedua kita terbentur dengan peralatan. Ya contoh kayak monyet liar gitu kan. Dari Damkarnya sendiri tidak mempunyai kandang jebak. Dan pada akhirnya kita berkolaborasi dengan Jakarta Konservasi Animal Rescue. Jadi kita menangani hewan tersebut bareng-bareng. Biasanya yang sering terjadi konflik seperti itu ular ya. Kalau untuk ular, dikhawatirkan ular berbisa. Alangkah baiknya dilaporkan ke pihak terkait, baik Damkar atau ke
biasanya di semua daerah untuk di Indonesia tuh ada baik komunitas reptil yang memang sudah mumpuni ya untuk melakukan penanggulangan satwa liar. Alangkah baiknya dilaporkan. Kekhawatirannya hewan tersebut bukan cuma 1 ekor, tapi memang ada beberapa ekor di lokasi tersebut yang dia high venom ya kan, berbisa tinggi. Kekhawatirannya juga masyarakat nggak mengenal, wah ini ular aman, nggak berbisa. Ternyata ular jenis-jenis yang mematikan gitu. Itu alangkah baiknya dilaporkan ke pihak Damkar gitu. Pihak Damkar itu garda terdepan ya untuk pelaporan-pelaporan masyarakat. Kasusnya ditangani sama BPJS. Ini juga sebetulnya bisa dimakan sama daun-daunnya. Perkenalkan, nama saya Suyatno. Saya lahir dari Sragen, Jawa Tengah, bertugas di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Terkait konservasi, keberadaan konservasi itu sangat perlukan karena di samping sebagai keseimbang, polisi kehutanan juga mempunyai tugas yang menjaga kelestariannya. Jadi ya perlu sebagai bagian daripada tupoksi kita emang harus kita jaga untuk menjaga keseimbangan biar anak cucu kita sampai kapanpun tahu bahwa di Jakarta khususnya itu ada satwa-satwa. Jadi perlu kita jaga, perlu kita lestarikan lah gitu. Ini surganya buat burung-burung air kalau memang bermigrasi, cari makan, bahkan dia juga untuk kembali ke rumahnya kayak di Pulau-Pulau Seribu, di pulau-pulau tertentu. Itu punya ekor panjang, cari makan sampai ke situ. Kalau lagi nggak bermain ke depan, dia di belakang. Berarti lagi banyak buah yang masak, buah pidada, makanan dia itu yang masak. Kita bicara soal apa sih arti dari konservasi. Konservasi itu sebetulnya secara harafiah itu banyak ya, lebar, luas gitu ya. Tapi yang lebih kita lebih mengena ke masyarakat, arti dari konservasi itu adalah kegiatan atau penggiat alam. Jadi kita melakukan kegiatan kebaikan untuk alam. Selamat pagi. Pagi. Kita melakukan sweeping ular karena memang mau ada giat dari Pemprov. Jadi sebelum acara mulai memang daerah sini memang kawasan masih banyak ular, ya kita harus melakukan sweeping dahulu. Moga-moga nggak terjadi apa-apa. Untuk ular sih baru terlihat hanya ular koros, itu pun larinya cepet banget ular koros itu, kenceng. Yang pas pohon itu aja tuh, yang pas selip-selipan separator. Kalau yang baru-baru ngekes di situ banyak tuh. Kalau yang satwa tidak dilindungin, yang liar tidak dilindungin, kecenderungannya itu biasanya kayak biawak, ular, bermacam-macam ular, monyet, termasuk beruk itu, termasuk buaya itu biasanya kita. Nah untuk yang tidak dilindungin, yang perlu penanganan, biasanya kita koordinasi dengan binaan kita, Bang Aris, selaku volunteer konservasi.
teman-teman, di sini kita akan melakukan perilisan ular. Kita akan mengecek ukuran dan kondisi ular. Taruh di bawah. Terus lurusin ya. Panjangnya di sini sekitar 240 cm. Nah, untuk kondisi ular sendiri ada luka sedikit di bagian mulut. Nah, untuk ini kita pengecekan tolaga untuk mengecek kondisi ular tersebut. Dilihatnya dari sisi 3 ini ya, kondisinya baik, aman, cukup sehat. Ini kan sudah semuanya. Setelah kita cek kondisi ular tersebut, kita akan masukkan ke karung ya. Nah, jika sudah, kita packing dengan baik. Kalau untuk mobilisasi kita dibantu oleh bidang kehutanan gitu, baik kendaraan operasional juga bahan bakarnya. Dan juga mudah-mudahan tahun ini realisasi ya untuk biaya makan satwanya sama untuk biaya perilisan ke lokasi-lokasi perilisan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetapi ada andil juga dari Pemprov setempat, juga dibantu juga dari BKSDA terkait lokasi-lokasi perilisannya, karena memang untuk melakukan perilisan itu nggak boleh sembarangan ya. Kita harus asesmen terlebih dahulu, pengamatan di lokasi tersebut, sama predator untuk satwa yang kita rilis ini ada nggak, mumpuni nggak, makanannya juga untuk mereka cukup nggak, mumpuni nggak, gitu. Karena nggak sembarang kita asal lepas, jangan sampai kita menyelesaikan konflik di Jakarta menjadi konflik di tempat lain. Jadi meski punya perhitungan dan pertimbangan, yaitu asesmen tersebut. mudun nggak makan dulu. Santai. Harus disodorin dulu baru makan. Jempolan biar aja lah. Ya, jadi kita di sini mau perilisan satwa liar, yaitu lebih tepatnya piton. Sampai sini kita bermalam di rumah warga numpang untuk istirahat sejenak, dan akan dilaksanakan perilisan tersebut di esok hari. Jadi kita mau melakukan perilisan ular di hutan nasional yang luasnya sekitar lebih dari 1.000 hektar. Ini akan melakukan proses pelepasan. Kepalanya agak ke sana. Oke, sip. Ya. Ekornya dulu lepas, kepalanya lepas. Up, lah. Nah, ini proses untuk pelepasan dia. Selamat tinggal ular.
Kesejahteraan terlihat dari alamnya yang subur dan makmur. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat saat ini hanya sebagian kecil untuk kebaikan alam. Perlakuan yang kecil kita lakukan sekarang, imbasnya nanti bakal dirasakan oleh anak cucu kita. Jangan pernah mengeluh, lakukan dengan tulus, lakukan dengan sepenuh hati. Semoga kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, untuk negeri kita tercinta. Biarlah satwa-satwa itu hidup di alam bebas. Walaupun dikurung dengan sangkar emas, akan lebih indah, lebih bagus itu di alam. Biarkan kita kembali ke alam, bersahabat dengan alam, sehingga alam akan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita. Semuanya ada hikmahnya. Allah pasti membuat sesuatu itu ada hikmah dan ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Jangan sampai kita menjadi warga masyarakat yang menyesal bila ada perubahan yang terjadi terhadap alam dikarenakan satwa tersebut, baik melakukan kawin silang sama perburuan secara besar-besaran, sehingga satu jenis hewan ini sudah hilang, bahkan istilahnya sudah nggak ada di beberapa tempat.